Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan coba bahas lagi soal matematika STMKG. Nah, di sini udah ada soal nomor 1, yaitu soal STMKG tahun 2010. Oke, langsung aja kita coba bahas soalnya ya. Nilai maksimum untuk 2x tambah 3y dengan syarat x lebih dari 0, y lebih dari 0, x plus 2y kurang dari 14 adalah. Oke. Nah, ini karena kita akan membahas materi program linier. Nah, jadi adik-adik sebelum menonton video ini, Kak saranin dulu menonton atau membaca dulu materi program linier. Oke. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini, karena kita mau mencari nilai maksimum dari si fungsi objektifnya, ini namanya kita sebut fungsi objektif ya, yang 2x tambah 3y. Nah, ini kita coba gambar dulu. Ya, kita coba gambar dulu. Kita punya fungsinya di sini x tambah 2y sama dengan 14, kita bikin sama dengan aja. Nah, ingat bagaimana cara menggambar grafik, yaitu dengan memberikan sembarang nilai, misal x-nya itu sama dengan 0, maka kita ganti x-nya dengan 0 ya. Jadi 2y sama dengan 14, berarti y-nya adalah 7, berarti koordinatnya adalah 0,7, ya kan? Nah, kemudian gantian y-nya sama dengan 0, berarti x tambah 2 kali 0 sama dengan 14, berarti x-nya adalah 14, berarti koordinatnya 14,0. Nah, kita katakan ini 14,0, ini kita katakan 7 ya. Nah, jadi ini sembarang aja gambarnya, karena ini hanya sekedar kira-kira aja ya. Nah, ini adalah grafik dari x tambah 2y, ya kan? Nah, karena ini adalah pertidaksamaan, maka kita arsir dia. Nah, di sini kan dia kurang dari ya, pada soalnya nih kurang dari. Nah, karena dia kurang dari ya, sorry ini ketinggalan ya, kurang dari 14. Nah, kurang dari berarti arsirannya tuh kalau dia di kuadran 1 itu akan ke bawah gini. Nah, ini dia arsirannya, ke bawah dia. Nah, kemudian di sini ada lagi, yaitu syaratnya x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, x lebih dari 0 itu artinya si garis ini, si garis x lebih dari 0 itu adalah sama dengan sumbu y ya. Y lebih dari 0 itu artinya adalah sumbu x gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba gambar, kita ganti warnanya dulu ya. Nah, ini x lebih dari 0, ini dia. Berarti ke sana, lebih dari 0 ya. Kemudian, nah, y lebih dari 0, ini dia berarti ke atas ya, kalau lebih dari 0 ya, ke atas. Nah, ini dia. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang memiliki 3 buah arsiran di sini. Berarti kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita lihat di sini, maka yang menjadi 3 arsiran itu ini dia. Ya, nih. Nah, ini dia 3 arsiran tuh. Oke. Nah, ingat lagi bahwasanya nilai maksimum itu atau minimum itu akan dicapai pada titik pojoknya. Nah, titik pojok kita tuh ada 3 di sini. Yang pertama adalah 0,7, kemudian 14,0 dan 0,0. Tentunya yang 0,0 itu nggak usah kita hitung karena hasilnya pasti akan 0 gitu ya kan. Nah, berarti kita punya 2 titik pojok. Yang pertama adalah 0,7. Nah, kita substitusikan ke nilai yang dituju, yaitu 2x tambah 3y. Nah, kalau kita ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 7, ini kira-kira hasilnya berapa? 2 kali 0 ya, ditambah 3 kali 7. Berarti ini 21, ya kan? Nah, kemudian yang kedua 14,0. Nah, kita ganti 2 kali 14 ditambah 3 kali 0. Ini hasilnya 28. Nah, artinya di sini nilai maksimumnya itu adalah 28. Nah, kalau kita lihat choice-nya, kebetulan di choice-nya di sini nggak ada nilai 28, tapi yang ada hanya nilai 21. Ya, sepertinya ini terjadi kesalahan pengetikan oleh pembuatan soalnya ya, waktu pembuatan soalnya. Oke. Jadi kita pilihlah di sini jawabannya itu adalah D ya, 21. Nah, seharusnya 24 gitu ya. Nah, rasa itu aja cara ngejawab soal nomor 1. Kalau misalkan kurang paham boleh
komen di kolom komentar bagian mana yang kurang paham mengenai cara menjawab soal ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua yaitu soal STMKG tahun 2007. Oke, nah sekarang kita coba lihat aja langsung soalnya. Katanya di sini daerah yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian persamaan program linier. Nilai maksimum dari fungsi tujuan Z sama dengan 2X tambah 5Y adalah oke. Nah ini sebenarnya sangat gampang sekali ya. Karena tinggal adik-adik substitusikan aja dari nilai A, B, C, D, E ke dalam fungsi ini. Nah mana yang paling besar nanti hasil substitusinya itu adalah nilai maksimum. Nah misal kita mau substitusi dari A dulu nih, yaitu 0,2. Nah, kita substitusi ke nilai Z-nya yaitu 2X tambah 5Y. Ya kan? Nah, ini kita ganti aja. 2 kali 0 ditambah 5 kali 2. Berarti ini hasilnya 10, ya kan? Nah, nilai yang B-nya adalah 1,1. Berarti 2 kali 1 ditambah 5 kali 1. Itu hasilnya 7. Ya kan? Nilai yang ketiganya, yang C-nya 3,0. Kita substitusi aja, berarti 2 kali 3 ditambah 5 kali 0. Hasilnya 6. Yang D-nya itu 5,1, ya kan? Berarti 2 kali 5 ditambah 5 kali 1. Itu hasilnya berarti 15, ya kan? Kemudian yang E-nya, ya, yang E-nya itu adalah 2,5. Kita ganti, berarti 2 kali 2 ditambah 5 kali 5, ya kan? Karena nilai Y-nya 5. Oke, berarti ini hasilnya 25 tambah 4, 29. Nah, jadi nilai maksimumnya itu akan dicapai saat titiknya itu yaitu di nilai E, ya, di titik koordinat E maksudnya, yaitu 2,5. Dengan nilai maksimumnya itu adalah 29. Jadi jawabannya itu adalah E, ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga atau soal yang terakhir untuk materi kita kali ini. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Nilai minimum nih ya, X, Y dari 2X tambah 3Y adalah, oke, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah persamaan pertama, dan ini adalah persamaan kedua, ya kan? Nah, ingat lagi, nilai maksimum itu akan dicapai ketika dia berada di titik pojok. Ya, di sini, ataupun di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini titik pojoknya belum ada, baik yang di sini belum ada. Tapi kita bisa lihat untuk yang di sini titik pojoknya sudah kelihatan ya, ini 5. Ini 5 berarti ini 5,5 nih ya. Nah, ini udah dapat. Ini berarti 5,5, berarti nggak usah lagi kita cari. Nah, yang berikutnya ini. Ini udah dapat juga nih. Berarti ini 0,4. Nah, yang belum itu yang ini. Nah, ini nggak tahu nih. Ya, berapa? X, Y-nya nih nggak tahu nih berapa. Nah, tapi kan kita bisa cari. Karena ini adalah perpotongan. Ini adalah titik potong antara persamaan Y sama dengan 2X dengan persamaan X tambah Y sama dengan 4. Nah, maka untuk mencari titik potongnya kita bisa lakukan eliminasi atau substitusi. Nah, di sini kan persamaannya Y sama dengan 2X. Dan X tambah Y sama dengan 4. Ya kan? Ini persamaannya. Nah, ini kan bisa kita ganti nih. Ini kita bisa substitusikan. Nilai Y ini kita bisa ganti dengan 2X. Berarti X tambah 2X sama dengan 4. Berarti ini 3X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 4/3. Nah, untuk nilai Y-nya kita bisa substitusi balik lagi ke sini. Berarti Y sama dengan 2X. Berarti Y adalah 2 kali X-nya ganti 4/3. Ya kan? Ini 8/3. Nah, berarti titik koordinat ini adalah 4/3, 8/3. Nah, kita udah temukan ketiga titik pojoknya karena kita tahu bahwasanya nilai minimum atau maksimum itu akan dicapai pada titik pojoknya. Ingat lagi materi dasar dari pemrograman linier. Oke? Nah, bagaimana cara menentukan nilai minimumnya? Kita substitusikan seperti soal nomor 2 tadi. Ya, kita substitusikan. Kita punya titik koordinat pertama 0,4 ya, bebas yang mana dulu? Kita substitusikan ke dalam 2X tambah 3Y. Ya, berarti ini 2 kali 0 ya. Ini X, ini Y. Ingat ya. Tambah 3 kali 4. Berarti ini hasilnya 12. Yang berikutnya adalah 5,5. Ya kan? Berarti 2 kali 5. Ditambah 3 kali 5. Berarti ini 5 kali 3, 15. Tambah 10, 25.
Kemudian yang ketiga adalah 4/3, 8/3, ya kan? Berarti 2 kali 4/3 ditambah 3 kali 8/3. Nah, ini kita coret. Nah, yang ini nggak bisa kita coret ya. Yang 4/3 jadi 8/3, kita kali aja. Ditambah 8. Nah, ini kita kali silang. 8 ditambah 24 ya, per 3. Hasilnya adalah 32/3. Nah, jadi yang ditanya itu kan nilai minimum. Nah, kalau kita perhatikan di sini 32/3 itu kalau kita bagi itu 10, sekian nih, ya kan? Kalau kita coba bagi nih. Nah, 32 bagi 3, ini kan 10, ya kan? 30, sisa 2. Tambahin 0 naik koma, berarti 20 bagi 3, 6. Nah, 10,6 ya. 10,6. Nah, kalau kita lihat di sini 10,6 nggak ada ya, yang ada 10. Kemudian ada 12, kemudian ada 25. Nah, tentunya kalau 12 kita pilih, itu kan bukan nilai minimumnya, tapi yang paling minimum itu 10,6. Nah, jadi kita pilih aja jawabannya tuh tentunya D ya, 10,6. Yang paling mendekati dari 10,6, ya kan? Tentunya jawabannya adalah D ya. Oke? Gimana? Bisa memahaminya? Nah, Kak rasa itu aja soal kita kali ini untuk part pertama nih ya. Ini part pertamanya. Nanti kita lanjut lagi part keduanya untuk materi program linear. Jangan lupa dukung terus channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar, baik untuk menghadapi ujian UTBK atau ujian-ujian kedinasan atau ujian yang lainnya ya. Nah, dukung terus channel KPMat ya agar terus bisa mengupload setiap harinya video-video pembahasan soal-soal. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.